Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Besia Hadijah Irawan, salah satu mahasiswi Institut Parekraf Indonesia, Prodi Ekonomi Syariah semester 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video. Video ini adalah salah satu tugas saya yang diberikan oleh Pak Baso Akib Eskom MAK dengan mata kuliah Pasar Uang Modal Syariah. Adapun materi yang di sini yang saya akan jelaskan tentang peran sosialisasi dan edukasi dalam menumbuhkan minat investasi pasar modal syariah. Perkembangan pasar modal syariah salah satunya didukung oleh peran sebagai pihak terutama dalam melakukan sosialisasi dan edukasi sosial. Sosialisasi dan edukasi dilakukan oleh masyarakat, baik institusi maupun perorangan, dunia pendidikan dan dunia sosialisasi secara nasional maupun internasional. Sedangkan sosialisasi dan edukasi secara tidak langsung memanfaatkan media seperti media cetak, media elektronik, dan media online. Tujuan sosialisasi dan edukasi salah satunya adalah untuk meningkatkan jumlah investor di pasar modal. Di samping itu juga dapat meningkatkan kepercayaan investor di pasar modal syariah. Sosialisasi dan edukasi pasar modal syariah tidak lepas dari peran media sosial. Peran media sosial dalam menginformasikan atau mensosialisasikan kepada para responden tentang pasar modal syariah. Peran sosialisasi dan edukasi dalam mengembangkan minat investasi. Peran masing-masing sosial media cukup beragam dan edukasi cukup beragam, dan masing-masing juga memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap minat para mahasiswa untuk berinvestasi di pasar modal syariah. Yang paling besar, peran cukup besar sebagai media sosial dan edukasi adalah media internet, sedangkan yang paling kecil kontribusinya adalah pusat informasi pasar modal. Media sosial dan edukasi memiliki peran untuk memberikan informasi kepada para calon investor, terutama juga memiliki dengan dampak atau pengaruh kepada para mahasiswa untuk berinvestasi di pasar modal syariah. Masing-masing memiliki pengaruh yang berbeda-beda. Efektivitas sosialisasi dan edukasi dalam mengembangkan minat investasi pasar modal syariah. Motivasi atau minat investasi para mahasiswa perlu dibangun sedemikian rupa agar dapat menjadikan investor yang handal, terutama masyarakat di sekitarnya atau di lingkungannya. Minat investasi pada dasarnya adalah tujuan sekunder, akan tetapi tujuan sebenarnya akan dibangun pada diri mahasiswa adalah pengetahuan ataupun kompetensi pasar modal syariah yang mendalam. Mahasiswa merupakan agent of change yang dapat mempengaruhi orang lain. Faktor penghambat minimnya minat investasi di kalangan manusia adalah karena ketidaktahuan yang kemudian menyebabkan hal-hal lain muncul seperti ketidaktahuan tempatnya. Minimnya pengetahuan tentang pasar modal juga dapat memberikan pada keraguan akan kesyariahannya. Faktor penghambat yang paling dominan adalah tidak adanya modal dan takut mengalami kerugian. Faktor permodalan tidak mudah untuk menyelesaikan, akan tetapi dengan cara menurunkan modal untuk investasi oleh sekuritas menjadi instrumen seperti saham. Faktor kedua adalah kurangnya pengetahuan mahasiswa itu sendiri terlepas adanya resiko di pasar modal secara umum. Jika mahasiswa dibekali dengan pengetahuan dan pengalaman yang cukup, maka resiko kerugian dapat lebih diminimalisirkan. Faktor pendukung dapat dimanfaatkan sebagai strategi untuk meningkatkan minat investasi mahasiswa adalah faktor pendukung yang mendominasi adanya keuntungan. Faktor strategi yang diterapkan dengan cara memfasilitasi mahasiswa sudah mendapatkan keuntungan dan merasakannya dengan sendirinya, minat untuk investasi akan terbangun. Faktor lainnya, keuntungan seperti investasi, ingin sukses atau kaya, ingin memiliki saham dan wadah. Investasi menjanjikan sementara. Faktor lainnya itu ingin belajar, ingin tahu, memajukan pasar modal di Indonesia. Di sini kita dapat simpulkan bahwa perlu adanya strategi untuk mengoptimalkan peran informasi dan media sosialisasi dan edukasi semakin luas dan merata untuk mengoptimalkan peran tersebut. Maka untuk informasi dan media sosial yang memiliki pengaruh kecil perlu dilakukan evaluasi dan pembenahan.
Jika mengacu pada faktor penghambat, maka perlu dicari solusi untuk meminimalisir faktor tersebut. Sementara itu, jika mengacu pada faktor pendukung dan penghambat, maka strategi yang terbaik adalah dengan cara mensinergikan pihak kampus atau PIPF dan perusahaan sekitar, terutama dalam mendesain kurikulum mata kuliah pasar modal syariah. Itulah materi yang dapat saya sampaikan tentang peran sosialisasi dan edukasi dalam menumbuhkan minat investasi di pasar modal syariah. Apabila terjadi kesalahan dalam pembawaan materi saya, mohon dimaafkan. Wallahu yahdi wal amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.